Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Tafsir dari terjemahan ayat 34 dari surat Al-Baqarah, ya, mengacu kepada tafsir Ibnu Katsir, yaitu yang bagian kedua. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Abud, yakni Ibnu Awam, dari Sufyan ibnu Husain, dan Ya'la ibnu Muslim, dari Sa'id ibnu Jubair, dan dari Ibnu Abbas, yang menceritakan pada mulanya iblis bernama Azazil, termasuk golongan malaikat yang terhormat, dan memiliki 4 buah sayap. Kemudian menjadi iblis sesudah peristiwa tersebut. Maksudnya setelah peristiwa diperintahkannya iblis untuk sujud kepada Adam. Dulu seiman, Sunaid meriwayatkan dari Hajjaj dan Ibnu Jurayj yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, pada awalnya iblis itu termasuk malaikat yang terhormat dan paling disegani kabilahnya. Dia ditugaskan sebagai penjaga surga dan mempunyai kekuasaan di langit dunia, juga mempunyai kekuasaan di bumi. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Ad-Daha dan lain-lainnya, juga berasal dari Ibnu Abbas. Saleh Maula Suma'ah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya di antara malaikat terdapat suatu kabilah atau golongan yang dikenal dengan nama jin, sedangkan iblis termasuk dari kalangan mereka, yaitu kalangan jin tersebut. Iblis menguasai kawasan antara langit dan bumi, lalu ia durhaka kepada Allah. Maka Allah mengutuknya menjadi syaitan yang dilaknat. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Dulur seiman, Qatadah mengatakan dari Sa'id ibnul Musayyah bahwa iblis itu pada mulanya adalah pemimpin para malaikat di langit dunia. Ibnu Jair mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar, telah menceritakan kepada kami Adi ibnu Adi dari Auf, dari Al-Hasan, yang menceritakan iblis itu sama sekali bukan termasuk golongan malaikat, dan sesungguhnya iblis itu berasal dari golongan jin, seperti Adam asalnya dari golongan manusia. Dulu seiman, sanad riwayat ini berpredikat sahih dan hasan. Hal yang sama dikatakan oleh Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslan. Syar ibnu Hamzah mengatakan, Syar ibnu Hasyab mengatakan, iblis itu berasal dari golongan jin yang diusir oleh para malaikat. Sebagian dari malaikat ada yang menawannya lalu membawanya ke langit. Demikianlah riwayat Ibnu Jarir. Dulur seiman, Sunaid ibnu Daud mengatakan,
telah menceritakan kepada kami Hashim, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Yahya dari Musa ibnu Numair dan Utsman ibnu Sa'id ibnu Kamil dari Sa'id ibnu Mas'ud yang mengatakan, dahulu para malaikat memerangi jin dan iblis yang saat itu masih kecil. Maksudnya iblis saat itu masih kecil. Kemudian tertawan. Lalu iblis ini hidup bersama para malaikat dan ikut beribadah dengan mereka. Ketika para malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, mereka sujud, kecuali iblis yang membangkang. Karena itulah disebutkan dalam firman Allah, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat ke-50, dikatakan yang artinya kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Illa iblis kana minal jin. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sinan al-Bazar, telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Syarif, dari seorang laki, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang menceritakan Allah menciptakan suatu makhluk, yaitu Adam. Lalu dia berfirman, sujudlah kalian kepada Adam. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau melakukannya. Maka Allah mengirimkan api kepada mereka, dan api itu membakar mereka. Kemudian Allah menciptakan makhluk lainnya dan berfirman, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Lalu Allah berfirman, sujudlah kalian kepada Adam. Tetapi mereka menolak. Maka Allah mengirimkan api kepada mereka, dan api itu membakar mereka. Kemudian Allah menciptakan mereka, lalu berfirman, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka menjawab, ya. Dan iblis termasuk di antara mereka yang menolak, tidak mau sujud kepada Adam. Riwayat ini gharib, artinya aneh, dan hampir dapat dikatakan tidak sah sanadnya, mengingat di dalamnya terdapat seorang perawi yang namanya tidak disebutkan. Hal seperti ini tidak dapat dijadikan hujah atau referensi. Dulur-dulur seiman, Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Asyai, telah menceritakan kepada kami Abu Samah, telah menceritakan kepada kami Salih ibnu Hayyan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Hurairah, Abdullah ibnu Buraidah, yaitu sehubungan dengan makna firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 34, yaitu ia termasuk golongan orang-orang kafir. Ini maksudnya adalah yakni termasuk orang-orang yang membangkang, akhirnya mereka dibakar oleh api. Dulur-dulur seiman, Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi, dari Abul Aliyah, sehubungan dengan makna firman surat Al-Baqarah ayat 34, yang yaitu yang artinya ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Maka yang dimaksud dengan kafir ini ialah orang-orang yang durhaka. Sehubungan dengan makna ayat ini, As-Sadi mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang kafir ialah mereka yang belum diciptakan oleh Allah saat itu, tetapi baru ada jauh sesudah masa itu. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ka'ab al-Quraisy mengatakan bahwa iblis sejak semula diciptakan oleh Allah ditakdirkan berbuat kekufuran dan kesesatan, tetapi beramal seperti amalnya para malaikat. Kemudian Allah menjadikannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya dari semula, yaitu kafir, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah ayat 34 surat Al-Baqarah yang tadi kita sebutkan, yaitu yang artinya ia termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Dulur-dulur seiman, Qatadah mengatakan sehubungan dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat ke-34 ini, yaitu wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, yang artinya dan ingatlah ketika
kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Karena taat kepada Allah, maka dilakukanlah sujud kepada Adam. Allah memuliakan Adam dengan memerintahkan para malaikat yang bersujud kepadanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud itu merupakan penghormatan dan salam serta memuliakan, seperti pengertian yang terdapat dalam firman Allah, yaitu pada surat Yusuf ayat 100, ya, yang artinya dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takbir, maksudnya takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dulu seiman, di masa lalu hal ini memang diperbolehkan di kalangan umat-umat terdahulu, tetapi dalam agama kita sekarang itu telah dimansuhkan. Maksudnya sujud ini, sujud kepada makhluk. Muaz mengatakan suatu hadis, yaitu hadisnya sebagai berikut, yang artinya, ketika aku tiba di negeri Syam, kulihat mereka sujud kepada uskup-uskup dan ulamanya. Maka engkau, wahai Rasulullah, adalah orang yang lebih berhak untuk disujudi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan kepada wanita agar sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atas dirinya. Jadi pendapat ini dinilai rajih oleh Ar-Razi. Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud tersebut hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Adam sebagai kiblat arahnya saja, seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Dulur-dulur seiman, akan tetapi pengertian kias ini masih perlu dipertimbangkan. Dan yang paling kuat adalah pendapat pertama tadi, yaitu yang mengatakan bahwa sujud kepada Adam itu adalah sebagai penghormatan dan salam serta memuliakannya. Hal ini termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memerintahkannya. Dulu seiman, pendapat ini dinilai kuat oleh Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, sedangkan dua pendapat lainnya dinilai lemah, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Adam dianggap sebagai kiblat. Mengingatkan hal ini tidak menggambarkan sebagai suatu kehormatan. Pendapat yang kedua ialah mengatakan bahwa sujud tersebut hanyalah berupa tunduk, bukan membungkukkan badan dan meletakkan dahi di tanah. Tetapi pendapat ini pun dinilai lemah oleh Ar-Razi. Karena mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34, yaitu maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Maka kata ini mengatakan musuh Allah ialah iblis, yaitu iblis yang dengki terhadap Adam alaihissalam, karena kehormatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam. Dan ia berkata, aku berasal dari api sedangkan dia dari tanah. Hal tersebut merupakan permulaan dosa besar, yakni takaburnya iblis, musuh Allah, karena tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Menurut kami, di dalam sebuah hadis sahih disebutkan tidak dapat masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur, walaupun seberat biji sawi. Di dalam hati iblis
terdapat sifat takabur, kekufuran, dan keingkaran yang mengakibatkan dirinya terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari sisi Allah. Sebagian ahli i'rab mengartikan firman yang artinya wa kana minal kafirin, itu maksudnya jadilah dia iblis termasuk orang-orang dari golongan orang kafir karena menolak untuk sujud. Perihalnya sama dengan firman Allah lainnya, yaitu dalam surat Hud ayat 43 yang artinya maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 35 yang artinya yang menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Dulur-dulur seiman, menurut Ibnu Faruk, bentuk lengkap dari ayat tersebut ialah bahwa iblis itu menurut ilmu Allah tergolong kepada orang-orang yang kafir. Pendapat ini dinilai kuat oleh Al-Qurtubi. Dalam pembahasannya, Al-Qurtubi menyebutkan suatu masalah. Dia mengatakan bahwa ulama kita mengatakan orang yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa karomah dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam melalui tangannya, hal tersebut bukanlah merupakan bukti yang menunjukkan bahwa dia itu wali atau menunjukkan kewaliannya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian orang di kalangan ahli sufi dan golongan Rafidah. Kemudian Al-Qurtubi mengupakan alasan yang memperkuat pendapatnya itu. Kami tidak dapat memastikan terhadap seorang yang dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam bahwa dia itu telah memenuhi Allah dengan imannya, melalui imannya. Orang yang bersangkutan sendiri tidak dapat memastikan bagi dirinya akan hal tersebut. Dengan kata lain, predikat kewalian masih belum dapat dipastikan hatinya karena perkara tersebut. Dengan kata lain, predikat kewalian belum dapat dipastikan hanya karena hal tersebut, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam. Dulu seiman, menurut pendapat kami memang ada sebagian ulama yang menyimpulkan bahwa hal yang kharik, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam atau yang ajaib istilahnya, itu ada kalanya keluar dari orang yang bukan wali, bahkan keluar juga dari orang yang berpredikat pendurhaka, bahkan juga bisa keluar dari orang kafir. Sebagai dalilnya ialah sebuah hadis yang menyatakan perihal Ibnu Sayyad. Dia mengatakan kabut ketika Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu masalah terhadapnya, yakni firman Allah, yaitu berkaitan dengan surat Ad-Duhan ayat 10. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Juga dapat kita lihat kalau dalam hal-hal yang dilakukan, misalnya tubuhnya atau Ibnu Sayyad menjadi membesar hingga memenuhi jalan bila sedang marah, maka Abdullah ibnu Umar memukulnya. Juga banyak hadis yang menceritakan perihal Dajjal yang banyak melakukan hal-hal yang kharik. Antara lain dia memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan, maka langit pun segera menurunkan hujan. Dan jika dia memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, maka bumi pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Hal-hal yang kharik lainnya juga dapat dilakukan oleh Dajjal, ialah perbendaharaan bumi selalu mengikutinya kemanapun dia pergi, bagaikan laron. Disebut juga bahwa Dajjal membunuh seorang pemuda, kemudian dia menghidupkannya kembali. Banyak hal-hal lain, perkara-perkara yang ajaib dilakukan oleh Dajjal. Jadi kesimpulannya, tidak berarti
yang menunjukkan hal-hal ajaib seperti ini merupakan seorang wali atau orang yang dikasihi oleh Allah. Dulur-dulur seiman, Yunus ibnu Abdul A'la Asy-Syafi'i pernah bercerita kepada Imam Syafi'i bahwa Al-Lais ibnu Sa'ad pernah mengatakan, bila kalian melihat seorang lelaki berjalan di atas air dan terbang di udara, maka janganlah kalian terperdaya sebelum kalian mengemukakannya. Artinya sebelum kalian mengemukakan perkaranya di dalam penilaian Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Lais rahimahullah memakai kata kasar dalam ungkapannya, yaitu bahkan bila kalian melihat seorang lelaki dapat berjalan di atas air dan terbang di udara, janganlah kalian terperdaya oleh sikapnya itu sebelum kalian mengungkapkan perkaranya ke dalam penilaian Al-Quran dan Sunnah. Dulu seiman, Ar-Razi dan lain-lain meriwayatkan pendapat kalangan para ulama sehubungan dengan masalah berikut, yaitu bila apakah yang diperintahkan sujud kepada Adam itu hanya khusus malaikat yang ada di bumi, ataukah umum mencakup semua malaikat, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Masing-masing dari kedua pendapat tersebut didukung oleh segolongan ulama yang menyetujui pendapatnya. Akan tetapi makna lahiriah dari ayat ini menunjukkan pengertian umum, karena di dalam surat Al-Hijr ayat 30-31 itu artinya, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Alasan-alasan yang telah dibukakan dalam pembahasan ini dikira dapat mencukupkan pengertian kita menunjukkan makna umum, artinya mencakup semua malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.